Perkenalkan, nama saya Dr. Nurhasuti Kusumawardani. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Trisakti. Saya sudah bergabung Universitas Trisakti sejak tahun 2014 dan menjadi dosen tetap di tahun 2015. Mata kuliah yang saya ampu di jurusan akuntansi antara lain teori akuntansi, topik khusus akuntansi, analisis laporan keuangan, akuntansi keuangan lanjutan. Nah, hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah topik khusus akuntansi atau special topic accounting untuk mahasiswa semester 5. Nah, berikutnya saksikan kelas saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Trisakti yang merupakan salah satu kampus swasta tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 29 November 1955. Kami, Universitas Trisakti, sudah memiliki 9 fakultas dan salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di jurusan saya yaitu jurusan akuntansi, alhamdulillah jurusan akuntansi sudah terakreditasi nasional Lamemba dengan unggul. Nah, ini lebih tahu, saya akan jelaskan berikutnya di sesi berikutnya. Oke, sekarang kita bahas RPS ya untuk 14 minggu ke depan ya. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita ya, topik khusus akuntansi atau special topics in accounting. Nah, teman-teman akan belajar hal-hal yang baru selama 14 minggu ke depan. Tentunya teman-teman atau Anda itu sudah lulus ya mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, apa sih tujuan atau pencapaian nih dari keberhasilan teman-teman selama belajar topik khusus akuntansi 14 minggu ke depan ya, yaitu diharapkan teman-teman bisa mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan ya, lalu juga bisa menganalisis dan menginterpretasi data keuangan dan non keuangan dalam laporan-laporan yang ada dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan, lalu juga bisa menjelaskan peraturan perpajakan nasional dan isu-isu perpajakan untuk transaksi internasional. Jadi artinya nanti kita akan membahas kasus-kasus juga ya, studi kasus perpajakan yang relatif terbaru dan juga mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi dan pengauditan laporan keuangan dan non-keuangan. Nah, teman-teman juga harus bisa melakukan perhitungan pajak langsung dan tidak langsung untuk pribadi dan organisasi, mampu berpikir secara logis, secara kritis ya, karena kita tidak menghafal di mata kuliah ini, kita akan menganalisis kasus ya, beberapa kasus, berbagai kasus ya. Dan juga teman-teman diharapkan bisa mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan ya yang sudah dipelajari selama ini di mata kuliah ini, bisa mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi. Jadi kita akan membahas nih permasalahan studi kasus akuntansi yang terbaru ya yang ada di negara kita, dan juga mampu mengembangkan pengetahuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, dalam arti menjaga etika. Jadi misalnya seperti tidak mencontek ya ketika ujian ya, dan juga ketika mengerjakan tugas, dan juga berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi ini capaian pembelajaran dari perkuliahan kita ya. Nah,
Kira-kira secara umum teman-teman akan belajar apa ya secara spesifik ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa bahan kajian kita cukup banyak. Jadi saya berharap teman-teman fokus selama 14 minggu ke depan karena akan banyak hal yang kita bahas. Mulai dari produk normatif teori ya, kan tadi saya sudah menjelaskan ya, ada pendekatan teori positif normatif, dan salah satu produknya yang kita gunakan sampai saat ini adalah kerangka konseptual ya, atau the conceptual framework in financial reporting. Lalu kita akan mengevaluasi ternyata ada banyak jenis pengukuran di akuntansi dan bagaimana pemilihan pengukuran akuntansi itu akan relevan dengan kualitas informasi akuntansi atau kualitas laporan keuangan ya. Dan juga teman-teman akan mempelajari teori-teori apa saja yang ada di akuntansi ya, teori in accounting, lalu bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita menganalisis fenomena terbaru berdasarkan teori akuntansi ya, dan juga produk dari proses pelaporan keuangan. Produknya ada apa saja? Tidak hanya sekedar laporan keuangan, tapi juga laporan keberlanjutan ya. Dan juga karena kita sekarang berkiblat dengan IFRS, maka tentunya teman-teman akan mempelajari mengenai fair value accounting. Oke, nah itu 5 materi atau 5 bahan kajian sebelum UTS. Sesudah UTS, teman-teman akan mempelajari mengenai corporate governance ya. Jadi corporate governance ada berapa jenis di global ya, dan kita mengikuti corporate governance yang dikembangkan oleh Eropa ya. Lalu juga ada sustainability and environmental accounting. Kita akan membahas mengenai akuntansi keberlanjutan dan bagaimana perusahaan mengungkapkan praktek keberlanjutan. Dan juga kita akan membahas mengenai tax planning, dasar-dasar perencanaan pajak, laporan keuangan fiskal, dan studi kasus terkait dengan earnings management, dan yang terakhir adalah financial statement fraud. Jadi tujuan mata kuliah topik khusus akuntansi ini untuk meningkatkan penguasaan teman-teman terhadap pemahaman dan penerapan konsep akuntansi keuangan, perpajakan, dan auditing untuk memecahkan permasalahan atau kasus yang relevan dalam praktek ya. Jadi saya berharap teman-teman serius, bersungguh-sungguh ya selama proses pembelajaran dan disiplin. Insya Allah kalau prosesnya baik, hasilnya juga baik. Nah, terkait dengan referensi atau daftar pustaka yang kita gunakan itu ada 3 buku ya. Ada 3 buku yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah buku karya Rankin yang berjudul Contemporary Issues in Accounting, terbitan Wiley ya. Nah, teman-teman itu bisa meminjam buku ini di perpustakaan, karena di perpustakaan ada, boleh di perpustakaan Fakultas Ekonomi atau di perpustakaan di Rektorat ya, Universitas Trisakti di Gedung M. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan buku bahasa Indonesia ya dari Erly Suwandi khusus terkait perencanaan pajak bab 1 dan bab 6. Dan yang terakhir ketiga ini bahasa Inggris juga ya, Joseph Wells, ini terkait dengan fraud. Nah, jadi saya berharap dari sekarang teman-teman mulai mencari ketiga buku ini karena akan kita gunakan selama perkuliahan 14 minggu ke depan, yang mana Rankin akan kita gunakan dari mulai pertemuan pertama ya sampai UTS. Lalu sesudah UTS kita akan menggunakan buku karya Erly Suwandi dan Joseph Wells ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan alur pembahasan materi 14 minggu ke depan ya. Jadi untuk pertemuan awal kita akan membahas lebih dalam mengenai produk dari normatif accounting, yaitu conceptual framework. Nah, kerangka konseptual ini menjadi sangat penting. Mengapa? Sangat penting karena di sini kerangka konseptual ini akan membantu kita untuk memahami praktek-praktek
akuntansi yang ada. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman diharapkan memahami definisi kerangka konseptual, historinya ya, sejarahnya, dan perkembangan dari kerangka konseptual itu sendiri ya. Nah, itu di minggu pertama. Lalu sudah kita membahas kerangka konseptual ya, 2 minggu berikutnya kita akan membahas berbagai jenis pengukuran ya. Jadi pengukuran itu ada banyak jenis ya, dari aspek pengukuran secara umum dan juga pengukuran akuntansi. Ada historical cost, ada current cost ya, ada fair value. Nah, bagaimana teman-teman memahami bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengukuran, dan bagaimana ini akan berdampak terhadap kualitas informasi akuntansi ya. Ini akan kita bahas selama 2 minggu ya, khusus terkait dengan pengukuran. Lalu di minggu keempat kita akan membahas berbagai jenis teori akuntansi ya. Tadi kan kita sudah sedikit ya mengetahui ya mengapa kita membutuhkan teori ya. Nah, jadi di sini teori pada dasarnya membantu kita untuk memahami praktek akuntansi yang ada, lalu kita mengintegrasikan pengetahuan positif accounting teori dengan teori keagenan dan mengaplikasikan kepada praktek-praktek yang ada. Lalu juga teman-teman akan mengetahui ternyata begitu banyak jenis teori yang diterapkan di akuntansi, seperti ada teori kelembagaan, institutional theory, kontrak sosial, legitimasi teori yang kita pinjam dari ilmu politik ya, dan juga ada teori pemangku kepentingan dan penerapannya ya. Karena begitu banyak jenis teori yang akan kita bahas, kita akan membahasnya selama 2 minggu ya. Nah, lalu di minggu ke-6 kita akan membahas product of financial accounting process ya. Jadi laporan keuangan itu banyak aturan mainnya ya, dan juga perdebatan terkait dengan laporan keuangan ya. Misalnya seberapa sering sih perusahaan harus menerbitkan laporan keuangan ya. Lalu bagaimana kalau ada manipulasi laporan keuangan. Nah, ini kita akan bahas secara mendalam di minggu ke-6. Dan di minggu ke-7 kita akan membahas fair value ya, karena sekarang kita berkiblat dengan IFRS. Lalu kita bisa menjustifikasikan bagaimana fair value digunakan untuk aset dan liabilitas. Nah, sebelum UTS biasanya saya akan mengadakan kuis 1 kali ya, sehingga teman-teman lebih siap untuk UTS-nya. Sesudah UTS kita akan lanjut ke corporate governance atau tata kelola. Jadi teman-teman akan memahami ya, mengapa sih corporate governance itu sangat penting ya, dan bagaimana organisasi bisa meminimalisir resiko dengan penerapan corporate governance yang baik ya, dan juga bagaimana perkembangan dan isu-isu terbaru dari corporate governance itu 1 minggu sesudah UTS ya. Nah, lalu kita akan melanjutkan dengan keberlanjutan ya, akuntansi lingkungan dan keberlanjutan. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana sih industri-industri yang berbeda menerapkan laporan keberlanjutan, dan bagaimana guidelines laporan keberlanjutan yang ada di global ya. Biasanya kita mengikuti GRI, tapi juga OJK sudah mengeluarkan panduan OJK terkait dengan laporan keberlanjutan. Di minggu ke-11 kita akan membahas mengenai manajemen laba. Nah, mulai dari apa itu definisi manajemen laba, lalu praktek-prakteknya seperti apa, metode apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan manajemen laba, misalnya dengan melakukan income smoothing ya, seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen yang kurang tepat seperti itu ya. Nah, di minggu ke-12 mengikuti buku Early ya, kita akan membahas mengenai tax planning ya. Jadi di sini kita akan membahas secara komprehensif mulai dari manajemen strategis, perencanaan strategis, tujuan perusahaan.
manajemen pajak, dan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan pajak. Di minggu ke-13 kita akan melakukan laporan keuangan fiskal ya, rekonsiliasi antara laporan akuntansi dengan pajak ya, karena ada perbedaan perspektif nih antara standar akuntansi IAI dengan Kementerian Keuangan ya. Nah, bagaimana kita melakukan rekonsiliasinya ya? Kita akan membahas perbedaan-perbedaan yang bisa diterima dan perbedaan yang tidak bisa diterima oleh fiskal ya. Dan di minggu terakhir ya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari fraud ya. Nah, bagaimana kita mendeteksi laporan keuangan ketika manajemen melakukan fraud? Nah, itu ada mekanismenya ya. Jadi kita bisa melihat dari pelaporannya ya, apakah ada kegiatan yang tidak normal ya, atau ada rasio-rasio yang tidak wajar ya. Nah, ini kita bisa deteksi ya. Oke. Dan seperti biasa, nanti sebelum UAS ya, 1 minggu sebelum UAS saya akan mengadakan kuis supaya teman-teman lebih siap ketika menghadapi UAS. Oke, jadi ini materi yang akan kita cover ya selama 14 minggu ke depan dengan 3 buku utama yang kita gunakan. Untuk penilaian, tentu penilaiannya adalah kerajinan teman-teman ya, mulai dari tugas kelompok, tugas individu ya, kuis, dan juga teman-teman tentu harus hadir ketika UTS dan UAS ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah topik khusus akuntansi ya, atau special topics in accounting. Nah, bedanya apa sih mata kuliah kita ini dengan mata kuliah yang lain ya? Mata kuliah ini tidak ada hitungannya ya, tidak ada kalkulasi. Tapi kita lebih membahas fenomena terbaru di akuntansi ya. Nah, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir kita melihat ya bagaimana perkembangan teknologi sangat cepat ya. Ada apa aja perkembangan teknologi sangat cepat ya. Misalnya ada AI ya, artificial intelligence ya. Lalu juga sekarang udah mulai ada robot ya di China ya. Nah, sekarang saya ingin tahu teman-teman ada yang tahu tidak fenomena akuntansi ya, karena kita jurusan akuntansi ya, yang terbaru kira-kira apa? Ada yang mau angkat tangan? Silahkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nisa Oralia. Jadi fenomena akuntansi itu ada carbon accounting, itu proses mengukur, menghitung, dan melacak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas atau operasional suatu organisasi. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu buat kakaknya. Baru masuk nama aja sudah tahu jawabannya. Ada yang mau berpendapat lain selain carbon accounting? Ada? Oke, namanya siapa nih Mas? Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Bikri. Yang intinya, yang kedua ada Bitcoin Bu, untuk terkait dari accounting itu. Oke, terima kasih Mas Fikri ya, karena Bitcoin sekarang di Eropa sudah mulai ya standar akuntansi membuat penjurnalan untuk Bitcoin. Dari kelompok sini ada yang mau mencoba? Perkenalkan, nama saya Zaki. Mungkin ada accounting. Oke, luar biasa ya. Karena sekarang semua perusahaan menyimpan datanya di awan ya, jadi kita sudah mengenal cloud accounting. Nah, yang menarik, meskipun kita tahu ada begitu banyak fenomena akuntansi terbaru, ternyata kita ini membutuhkan teori untuk menjelaskan fenomena itu. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih teori itu kira-kira apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu mau coba menjelaskan teori? Dari kelompok sini? Oh, dari kelompok sini ya, oke. Silahkan kakaknya, teori itu kira-kira apa ya? Perkenalkan, saya Naila. Saya itu teori itu adalah konsep
suatu ide, gagasan, atau gambaran mental yang dinyatakan dalam kata atau simbol. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Benar ya, jadi teori itu terkait dengan konsep ya, terkait dengan konsep yang sebenarnya kita berusaha menjelaskan fenomena gitu ya. Nah, jadi bedanya mahasiswa dengan orang bukan mahasiswa, mereka tidak bisa menjelaskan fenomena dengan teori. Teman-teman bisa. Ada yang mau menambahkan dari sini? Ya silakan kakaknya. Baik Ibu, izin perkenalkan saya Gita Julia. Kalau dari saya sendiri itu ada teori hipotesis Ibu. Nah, teori hipotesis ini tuh sebenarnya kayak jawaban atau misalnya kayak dugaan sementara terhadap perumusan masalah atau penelitian. Nah, ini tuh kebenarannya tuh masih harus dibuktikan Ibu karena bisa disebut dugaan sementara itu. Gitu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih, di applause. Luar biasa ya, pagi ini semuanya bisa memberikan ide ya atau gagasan ya terkait dengan teori ya, dan benar teori itu juga di ilmu ekonomi itu adalah hipotesis ya. Nah, mengapa sih kita membutuhkan teori ya? Nah, kita sebagai manusia yang merupakan pemimpin ya di muka bumi ini, kita membutuhkan teori itu pada dasarnya tadi yang pertama untuk menjelaskan suatu fenomena terbaru ya. Yang kedua untuk memprediksi. Nah, apalagi para akuntan kan bekerja dengan laporan keuangan ya. Nah, pasti kita yang memprediksi bagaimana sih kinerja perusahaan 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Nah, maka kita membutuhkan teori ya. Nah, teori akuntansi kira-kira punya teori nggak? Punya ya, pasti punya teori akuntansi. Nah, di teori akuntansi yang membedakan adalah teori akuntansi ini ternyata dari awal ya sebenarnya kita tidak punya teori. Jadi tahun 1500 itu dulu ada pedagang-pedagang Portugis ya, pedagang Spanyol ya. Mereka menerapkan aturan double entry bookkeeping, debit, kredit. Jadi sebenarnya awalnya akuntansi itu murni praktik, tidak ada teori awalnya. Sampai ada seorang biksu namanya Fra Pacioli, dia ikut berlayar dengan para pedagang. Dia memperhatikan apa sih yang dilakukan para pedagang dalam melakukan pencatatan ya, dan dia tuliskan dalam buku ya. Jadi dia menulis buku mengenai matematika, tapi satu bab melaporkan mengenai double entry bookkeeping. Namanya Luca Fra Pacioli yang menjadi bapak akuntansi modern. Itu tahun 1500 sampai 1900 tidak ada perubahan double entry bookkeeping. Nah, sehingga pada tahun 1929 itu ada krisis Great Depression di Amerika Serikat, dan di krisis itulah American Accounting Association mulai berpikir, wah, kita perlu teori akuntansi, kita perlu merumuskan perilaku akuntan yang benar seperti apa. Nah, jadi baru muncul teori sesudah krisis keuangan besar di Amerika Serikat, Great Depression. Nah, 1956 sampai 1970 barulah para American Accounting Association membuat yang namanya normatif teori ya. Jadi pendekatan akuntansi yang berdasarkan norma-norma, yang berdasarkan nilai-nilai. Tapi ternyata tidak bertahan lama. 1970 itu sudah diganti oleh positive accounting theory. Nah, termasuk tadi yang disebutkan hipotesis ya. Jadi positive accounting theory itu tidak hanya sekedar membahas nilai, tapi juga sudah mulai melihat data ya, lalu melakukan uji statistik. Nah, itu positive accounting theory. Nah, salah satu produk positive accounting theory itu terkait dengan bonus hipotesis ya, yang mana bonus hipotesis itu artinya ternyata para manajer atau top manajemen ya, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bonus ya. Jadi kinerjanya mungkin bagus atau kinerjanya mungkin tidak bagus, tapi bagaimana meskipun dia bagus atau tidak bagus, dia tetap dapat bonus. Salah satunya dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Dia itu bonus hipotesis yang merupakan produk dari positive accounting theory. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman?
Oke, belum ya, kalau belum saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi sudah kita tahu tadi ada ternyata teori akuntansi, awalnya tidak ada teori ya, murni praktek, lalu berkembang normatif teori, lalu berkembang positif accounting teori. Nah, teman-teman perlu tahu ternyata di dunia ini kiblat pembuat standar akuntansi itu ada dua. Ada di Amerika ya, yaitu American Accounting Association tadi ya, yang mereka punya produk namanya FASB, Financial Accounting Standard Board ya. Dan satu lagi ada di UK, di Inggris ya, yaitu International Accounting Standard Board yang produknya IFRS. Sudah pernah dengar IFRS? Pernah ya. Nah, jadi sekarang kita akuntansi kita, standar akuntansi kita berkiblat dengan IFRS ya. Yang apa sih bedanya antara pendekatan Amerika dengan Inggris ya? Yang mana kalau standar akuntansi Amerika itu semuanya sangat detail, aturannya sangat ketat ya. Jadi kalau perusahaan tidak mengikuti dengan detail, maka dia tidak relevan laporan keuangannya ya. Nah, sementara IFRS lebih longgar. Nah, IFRS itu gini, terserah mau melaporkan, mau pakai metode depresiasinya apa, metode amortisasinya seperti apa, selama konsisten ya. Jadi artinya kalau udah pilih satu nih, saya pengen depresiasi pakai double decline atau straight line, itu tidak boleh gonta-ganti ya. Jadi setiap tahun harus pakai itu terus ya. Nah, yang menarik tadi kan kita sudah belajar ya teori, ada pembuat standar akuntansi juga ya. Nah, ternyata penelitian ya akuntansi itu ada beberapa jenis. Ada penelitian pasar modal ya. Nah, jadi pasar modal itu kita ingin tahu kira-kira para investor ini dia mengandalkan tidak informasi terhadap laporan keuangan ya. Lalu juga selain pasar modal terkait dengan perilaku, yaitu behavioral accounting research ya. Jadi ternyata para pelaku pasar modal ini tidak selalu logis. Kadang-kadang mengambil keputusan itu berdasarkan rasa takut ya, takut harga sahamnya jatuh gitu ya, panik gitu ya. Nah, ini termasuk behavioral accounting research, akuntansi keperilakuan. Dan ternyata salah satu penelitian itu juga ada yang namanya akuntansi sosial ya, seperti Karl Marx ya, yang artinya yang melihat bagaimana sih akuntansi bisa mengubah nasib masyarakat ya, misalnya dengan cara mengubah informasi laporan keuangannya sehingga lebih relevan. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman? Ada yang bertanyakan? Oke, nah untuk minggu depan ya, saya minta setiap orang perlu mencari teman kelompok ya, karena kita akan ada presentasi ya setiap minggu ya. Jadi satu kelompok minimal 4-5 orang ya. Karena ini ada 33 ya, mungkin berarti sekitar 6 kelompok ya, seperti itu. Dan nanti kalau sudah dapat teman kelompoknya, langsung dilaporkan ya di WhatsApp group ya. Kelompok pertama siapa, kelompok kedua siapa, kelompok ketiga siapa, kelompok keenam siapa ya. Dan minggu depan saya minta kelompok 1 dan kelompok 2 sudah harus siap untuk presentasi ya, sesuai dengan materi yang ada di silabus ya, ada di silabus, dan membahas studi kasus yang ada di silabus. Oke, cukup. Oke, kalau begitu saya pikir cukup ya.